Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya Gustira, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas materi tentang akidah Islam. Saya Bu. Una. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idrisna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Adinda Salisabila, Hadiro. Ria Septina Tarigan, Hadiro. Muharni, Hadiro. lengkap semua ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Seperti yang kalian lihat di papan tulis, di sini kita akan membahas tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Dan yang akan kita bahas nantinya adalah yang pertama pengertian akidah Islam, yang kedua ruang lingkup akidah Islam, yang ketiga dalil-dalil akidah Islam, dan yang terakhir tujuan dan manfaat akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Secara bahasa, kata akidah itu berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu yaitu ar-raq atau artinya ikatan. Al-ibram artinya Pengesahan. Al-ihkam artinya Penguatan. At-tawathuk artinya menjadi kokoh atau menjadi kuat. Asyaddu biquwah, pengikatan dengan kuat, dan seterusnya. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang diterima secara umum atau secara aksioma oleh manusia berdasarkan akal, berdasarkan wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipastikan oleh manusia di dalam kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi pengertian akidah ini, kita itu meyakini dengan hati kita. Dengan hati kita berdasarkan akal kita, berdasarkan wahyu yang kita terima, dan berdasarkan fitrahnya. Kalau wahyu ini, maksud dari wahyu itu adalah Al-Quran. Kalau fitrah itu memang dari sejak lahir. Fitrahnya manusia itu adalah kita itu mengimani Allah. Itulah fitrahnya manusia. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqdu yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jadi apa yang kalian yakini saat ini adalah akidah. Sekarang kalian meyakini agama Islam, maka kita adalah berakidah Islam. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Jadi jika kita sudah berakidah, maka kita itu sudah percaya dalam hati kita dengan keislaman tersebut. Secara syarak, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan serta kode dan qadar. Jadi orang yang sudah berakidah Islam, maka dia akan mempercayai rukun iman. Yang pertama itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, dan kode dan qadar. Paham anak ibu? Paham. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan slide kedua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ruang lingkup. Ruang lingkup akidah Islam itu ada beberapa ruang lingkup. Menurut sistematika Hasan Al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi yang pertama itu adalah ilahiyat.
Apa itu ilahiyat, Bu? Ilahiyat adalah suatu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau dengan Allah. Seperti wujudnya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah dan lain sebagainya. Itu yang di dalam ilahiyat. Yang kedua itu adalah nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah suatu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. Selanjutnya ruhaniyat. Ruhaniyat itu apa? Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, apalagi jin, iblis, dan lain sebagainya. Ruhaniyat itu yang berhubungan dengan ruh, yang gaib-gaib. Selanjutnya sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya yang hanya ada di dalam Al-Quran yang belum bisa kita lihat. Seperti contoh alam barzakh, udah pernah lihat belum? Udah pernah merasakan belum? Maka dari itulah kita hanya bisa melihat dari Al-Quran dan Sunnah. Paham? Lanjut. Baik, selanjutnya dari ruang lingkup tadi, rukun iman juga termasuk ruang lingkup dari akidah Islam. Hafal nggak rukun iman? Apa itu rukun iman yang pertama? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Apa itu beriman? Mempercayai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil akidah Islam. Dalil akidah Islam itu berapa? Dua. Apa aja dalil dari akidah Islam? Dalil naqli sama dalil akli. Dalil naqli. Apa itu dalil naqli? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil akli? Dalil yang berasal dari hasil pikir para ulama. Jadi dalil naqli ini adalah segala sumber yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli itu berasal dari pemikiran para ulama. Contohnya, misal ada dulu hadis kalau kita berkata itu tidak boleh. Ada dia di dalam ilmu usul fiqh kalau nggak salah. Jadi dalam ilmu usul fiqh itu berkata itu kita tidak boleh, apalagi kita memukul, apalagi kita marah sama orang tua, nggak boleh. Nah itu bersumber juga dari dalil naqli. Nah, dalil naqlinya itu apa? Wala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kamu berkata. Dari situ kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa dalil naqli bisa menjadi suatu pembuktian dari omongan kita. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat akidah Islam. Nah, tujuan dari akidah Islam itu ada 4. Yang pertama, apa manfaat kita mempelajari akidah? Apa tujuan kita mempelajari akidah Islam? Yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah hanya satu-satunya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari akidah Islam ini, kita mengenal siapa Allah, kita mengenal apa itu Allah, kita mengenal bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Maka dari itu salah satu tujuan dari akidah Islam ini adalah mengikhlaskan niat dan beribadah kepada Allah. Itu dia. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosong
dari yang namanya kekacauan pikiran dan akal. Kenapa? Karena hati kita sudah diisi dengan akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran. Jika kita sudah mengakidahi Islam, jika kita sudah mempercayai Islam dan mencintai, maka kita itu akan merasakan ketenangan jiwa. Tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran, karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya. Jadi, kalau kita sudah berakidah Islam, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah. Contohnya sholat. Kalau kita sudah sering sholat, sekali kita tidak sholat, kita akan tidak tenang. Itulah dia. Kalau kita sudah mempunyai ikatan batin, maka itu akan sekali aja kita nggak kerjakan, kita akan merasakan kehilangan. Iya, kehilangan, tidak tenang. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah. Dan jadi kalau kita sudah mengenal yang namanya akidah Islam, maka kita akan tahu tujuan dan perbuatan yang mana yang harus kita lakukan dan yang mana yang tidak harus kita lakukan, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Paham? Paham. Selanjutnya, terakhir. Ternyata banyak. Maaf ya, tujuannya rupanya masih banyak. Dan tujuan yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakan dengan mengharap pahala serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhi dengan rasa takut dan siksa. Nah, jadi jika kita sudah mengetahui yang namanya akidah tadi, kan kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita sudah mengetahui, maka dari situlah kita merasa takut untuk mengerjakan yang buruk dan takut kalau kita tidak mengerjakan yang baik. Di sini di surah Al-An'am ayat 132 menyebutkan, dan masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kalian pernah dengar nggak kalau kalian itu mengerjakan suatu kebajikan walaupun kecil sekecil biji zarah, maka hal itu akan dibalas oleh Allah. Nah, ini dia surahnya Al-An'am ayat 132. Surah Al-An'am ini termasuk dengan dalil nakli. Nabi Muhammad juga pernah menghimbau untuk tujuan ini di dalam sabdanya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan, bersemangatlah terhadap sesuatu bermanfaat bagimu serta mohonlah pertolongan Allah dan janganlah lemah. Maka orang mukmin itu yang lebih baik, lebih kuat imannya, dia lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa begitu? Karena kalau orang mukmin yang kuat akidahnya, siapapun yang menggodanya, hatinya tidak akan tergoncang. Tapi jika iman seseorang itu sudah lemah, maka sedikit aja digoda, dia langsung tergoda. Bahkan belum digoda pun sudah tergoda. Contohnya kayak puasa nih ya. Ini anak-anak ini sering nih kayaknya. Kalau di rumah itu lagi sepi, lagi puasa kalian ini, kira-kira pernah budi nggak buka diem-diem? Pernah. Maka dari itulah, itu namanya iman kita belum kuat. Jadi kalau iman kita sudah kuat, mau siapapun, nggak ada orang ada di rumah nih, ada makanan seenak apapun tidak akan tergoda. Karena kita sudah kuat akidahnya. Baik, selanjutnya 6. Menciptakan umat yang kuat yang mengarah segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyanggahnya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari yang namanya akidah Islam itu, maka kita dibayar maupun tidak, kita akan tetap menegakkan kalimatul haq. Kita akan tetap menegakkan iman kita, walaupun kita tidak digaji. Itulah dia. Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman
hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini dikatakan kemudian mereka tidak ragu. Seperti kalian sekarang, kalian menuntut ilmu di sekolah ini, itulah kalian dikatakan berjihad di jalan Allah. Maka dari itulah orang yang sudah melaksanakan kewajiban Allah kewajiban kepada Allah tadi, maka Allah akan melindungi dirinya. Man kharaja fi talabilihi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Oke, selanjutnya 7. Meraih kebahagiaan dunia akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Nah, jika kita mau meraih kebahagiaan dunia akhirat, maka yang kita kejar itu satu. Yang kita kejar itu apa? Menjaga iman kita. Jika iman kita sudah terjaga, maka dunia kita akan bahagia serta akhirat. Kalau kita sudah mempunyai tabungan kebahagiaan akhirat, dunia kita juga pasti bahagia. Kalau kita cuma punya tabungan di dunia aja, di akhirat belum tentu. Barang siapa yang mengerjakan amal yang baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Oke, yang ini tadi, surah ini tadi berhubungan ya sama surah yang sebelumnya, yang jika kita mengerjakan pekerjaan yang sekecil biji zarah pun akan dibalas. Selanjutnya, manfaat akidah Islam. Kita mempelajari akidah Islam ini juga mempunyai manfaat. Yang pertama itu sebagai sumber dan motivator perbuatan kebaikan. Kalau kita sudah mempelajari tentang akidah Islam, kita sudah mendalami, kita sudah mencintai, kita sudah menjelajah tentang akidah Islam, maka kita itu akan mendapatkan manfaat yang pertama sebagai sumber dan motivator perbuatan baik. Kita akan berbuat baik kalau kita sudah tahu manfaatnya. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, akidah ini walaupun dia tidak nampak, dia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Karena kalau kita sudah berakidah, kita akan takut untuk melakukan hal yang buruk. 3. Mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan goncangan hidup yang menyesatkan. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari akidah Islam, manfaatnya itu jiwa kita tidak akan mengalami kekacauan. Karena akidah itulah yang menuntun kita ke jalan yang benar. 4. Menghantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir batin. Kalaulah akidah kita, hati kita sudah bersih, maka seluruhnya perbuatan kita akan bersih. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Nah, jadi akidah Islam juga bisa memupuk batin kita yang belum tumbuh tadi, maka kita akan dipupuk mental kita untuk melakukan hal-hal yang benar. 6. Memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh, memupuk dan membentuk kepribadian manusia, khususnya kepribadian Islam. Baik, terima kasih atas perhatian. Itulah penjelasan tentang akidah Islam. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.